Tak disangka, negara dengan luas 181.035 km persegi ini ternyata menyimpan bukti sejarah peradaban kuno yang telah diakui dunia. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara ini merupakan penerus dari Kekaisaran Khmer yang berkuasa di semenanjung Indochina antara abad 11 hingga 14 Masehi. Pada masa jayanya itu, Kekaisaran Khmer beribu kota di Angkor. Di kota kuno inilah terdapat kompleks bangunan suci yang dijadikan tempat peribadatan bagi warga yang menghuni ibu kota Kekaisaran Khmer yang di era modern saat ini bernama Republik Demokratik Kamboja. Dikisahkan pada awal abad 12 Masehi, Kekaisaran Khmer yang dipimpin Raja Suryawarman II yang memerintah pada tahun 1113 hingga kisaran tahun 1150 mendirikan bangunan suci tempat peribadatan di Angkor. Kompleks percandian yang salah satunya dikenal dengan nama Angkor Wat itu dipersembahkan untuk memuliakan Wisnu. Candi ini dibangun sebagai candi agung milik raja sekaligus sebagai ibu kota dari Kekaisaran Khmer. Karena prasasti tentang pembangunannya belum ditemukan, sehingga nama sebenarnya kuil tersebut tak diketahui. Diperkirakan candi ini aslinya dalam bahasa Khmer kuno disebut Prea Pisnulok. Secara harfiah Prea Pisnulok dalam bahasa Sanskerta berarti tempat suci Wisnu, diambil dari dewa utama yang dimuliakan di candi ini. Pembangunan kuil Angkor Wat belum sepenuhnya terselesaikan. Dimungkinkan setelah wafatnya Raja Jayawarman II, pembangunan candi Angkor Wat dihentikan dan menyisakan beberapa relief dangkal yang belum rampung. Pada tahun 1177, Angkor Wat diserang musuh tradisionalnya dan jatuh ke tangan Kerajaan Champa. Kemudian Kerajaan Khmer dipulihkan oleh Raja Jayawarman VII yang mendirikan ibu kota di Angkor Thom. Di akhir abad 13 Masehi, Angkor Wat perlahan-lahan mulai dialihfungsikan dari candi Hindu menjadi candi Buddha. Meski telah dilupakan setelah abad 16 Masehi, namun Angkor Wat tak benar-benar ditinggalkan. Angkor Wat tetap bertahan, antara lain salah satunya karena parit-parit yang mengelilingi bangunan candi dari rongrongan pepohonan besar hutan rimba pedalaman Kamboja. Sebuah bangunan luar biasa yang tak mungkin digambarkan dengan pena, karena tak ada bangunan lain di dunia ini yang menyerupainya. Bangunan ini memiliki menara dengan hiasan sangat indah yang hanya bisa diciptakan oleh manusia jenius, kata seorang misionaris Portugis saat mengunjungi Angkor Wat tahun 1586. Pada pertengahan abad 19, candi ini dikunjungi oleh ilmuwan dan penjelajah Prancis Henry Mohut yang memperkenalkan situs purbakala ini ke dunia barat melalui catatan perjalanannya. Ia menulis, candi ini yang menyaingi kemegahan Kenisa Salomo yang dibangun oleh Michel Angelo Purba. Pantaslah jika kuil ini menduduki tempat terhormat sebagai salah satu bangunan terindah di dunia. Bangunan ini lebih besar dari segala peninggalan Yunani atau Romawi kuno dan menyajikan kontras yang sangat menyedihkan dengan kondisi kini yang jatuh terpuruk dalam kebiadaban. Seperti kebanyakan pengunjung barat lainnya, kata Mohut, sulit mempercayai jika bangsa Khmer mampu membangun candi semegah ini.
yang secara keliru memperkirakan waktu pembangunannya sezaman dengan era Romawi kuno. Sejarah sebenarnya dari Angkor Wat secara perlahan dirangkaikan kembali dengan mempelajari gaya arsitektur serta bukti epigrafi tertulis pada prasasti yang diperoleh selama pembersihan di sekitar situs Angkor. Penggalian di sekitar situs Angkor Wat tidak menemukan sisa-sisa pemukiman seperti bekas rumah hunian, perabot, senjata yang biasa ditemukan di situs purbakala. Saking luasnya Angkor Wat, Kamboja sampai disebut sebagai Temple City. Adanya labirin, pertahanan dari dinding dan parit, 5 menara megah, dan juga patung-patung batu pasir karya langgam klasik ini bukan hanya menjadi simbol kebanggaan bagi kebudayaan nasional Kamboja, tapi juga menjadi salah satu bangunan keagamaan terbesar hasil ekspresi arsitektur kuno yang pernah dibangun. Kompleks Candi di Angkor merupakan monumen keagamaan terluas di dunia yang sudah ada sejak sekitar 900 tahun yang lalu dan terbentang sekitar 400 km persegi. Angkor Wat merupakan satu-satunya candi yang masih menjadi pusat keagamaan penting semenjak didirikan. Angkor Wat memadukan 2 rancangan pokok arsitektur Candi Khmer, yakni rancangan candi gunungan dan rancangan candi berserambi. Angkor Wat dirancang sebagai lambang Gunung Meru yang dikelilingi 3 undak bangunan serambi persegi panjang dan dipagari dengan tembok luar sepanjang 3,6 km. Berikut sebuah parit sepanjang lebih dari 5 km. Di tengah-tengah gugusan bangunan candi ini menjulang menara yang membentuk tatanan Kuin Kun Sia, tatanan 5 objek yang membentuk lambang tapak darah yang salah satunya terletak pada titik persilangan. Berbeda dari kebanyakan candi yang bertebaran di kawasan percandian Angkor, candi ini dibangun menghadap ke barat. Meski terjadi silang pendapat di antara para peneliti, namun semuanya sangat mengagumi Angkor Wat karena kemegahan dan keselarasan arsitekturnya, luasnya bidang yang dihiasi relief dangkal, dan sekian banyak sosok dewata yang terukir pada tembok kuil. Angkor Wat dinobatkan sebagai World Heritage Site, situs warisan dunia, oleh UNESCO pada tahun 1992. Dengan kata lain, Angkor Wat merupakan tujuan utama pariwisata Kamboja. Lebih dari 50% turis ke Kamboja bertujuan ke kompleks kuil ini. Selain dinobatkan sebagai World Heritage Site, UNESCO juga memasukkan Angkor Wat dalam list of World Heritage in Danger karena kawasan ini memang dalam kondisi yang membahayakan akibat banyaknya penggalian ilegal dan masih ditemukannya beberapa ranjau darat di sekitar kawasan kuil yang masih banyak belum direstorasi.